hari ini saya memang sama Salma ya sudah harus memang bicara untuk meluruskan ya, mengklarifikasi bahwa terkait dengan apa yang diposting ya sama siapa namanya? TM. Sama TM itu saya sempat pertanyakan sama putri saya ya, karena di situ saya melihat ada percakapan putri saya dengan si TM ini yang dimana sama-sama kita ketahui bahwa ada pasal di mana ketika seseorang memposting ya atau mempublikasi percakapan kedua belah pihak tanpa izin dari salah satu pihak, itu dapat dikenakan dikenakan sanksi undang-undang ITE. Namun demikian, saya tanya sama Salma, nah itu si TM memposting percakapan kamu memposting percakapan kamu di Instagram story-nya ataupun di mana-mana, seizin sepengetahuan kamu nggak? Saya tanya sama putri saya, dia bilang iya ya, si TM itu minta izin. Saya bilang, apa urusannya? Kok bawa-bawa putri saya minta izin sama putri saya? Urusannya apa? Ya, bukannya urusan putri saya sama dia kan juga sudah selesai, udah nggak ada urusannya. Sekarang dia ada masalah dengan urusan masalah donasi, urusan masjid, urusan rumahnya, kan nggak ada kaitannya sama kami, nggak ada kaitannya sama Salma. Lalu ada apa? Saya bilang itu dia minta izin sama kamu ya? Apa dia bilang apa sama kamu? Lewat apa? Medianya apa? WhatsApp atau SMS atau Instagram? Lewat apa kamu? Lewat Instagram. Minta izin. Dia minta izin untuk memposting percakapan. Memposting percakapan yang mana? Bisa dikasih lihat nggak? Percakapan yang dia posting itu yang 2018 ya? 2018. Yang apa isi percakapannya? Tolong dibacain saya. Percakapannya. Biar orang yang mungkin belum lihat tahu apa percakapannya. Jadi kami rasa, saya selaku orang tua Salma ya perlu untuk meluruskan ya. Ini yang assalamualaikum, apa kabar, mohon maaf lahir batin. Itu dari kamu, dari Salma, dari aku ke dia. Duluan, iya. Duluan kan? Oke. Tuh digaris bawain ya. Jadi putri saya memang dengan kelapangan hati, dengan itikat baik, yang dimana pada tahun itu lagi huru-hara, lagi panas ya terkait dengan perpisahan kamu ya. Iya, 2018. Kamu duluan. Apa yang kamu bilang di situ? Apa kabar, mohon maaf lahir batin. Oke, jelas ya. Artinya anak saya berjiwa besar, anak saya memulai percakapan dengan memohon maaf lahir batin. Ya. Sebelum ini, kalau teman-teman media maupun orang-orang bisa lihat di YouTube historinya, bahwa sebelum Salma melakukan hal ini kepada si TM, Salma terlebih dahulu melakukan ya kepada orang tuanya TM. Saya antar waktu itu di Senayan City untuk bertemu dengan orang tua bapak ibunya TM. Dan anak saya di situ, saya juga kaget. Anak saya minta maaf sama bapak ibunya TM. Jadi sebelum berita ini yang dimunculkan sama si TM, ya, Salma meminta maaf terlebih dahulu. Salma sudah melakukan ya permohonan maaf dan minta maaf kepada orang tuanya TM. Ya. Ini tidak seperti orang ya yang katanya belajar ilmu agama ya, yang katanya saat ini saya dengar-dengar dipanggil ustadz. Orang itu tidak pernah sama sekali membangun komunikasi atau silaturahmi kepada kami selaku orang tuanya Salma, baik itu lewat sosial media, baik lewat telepon atau datang ke rumah pas lebaran. Kalau dihitung tuh dari 2018 sudah berapa kali lebaran ya? Tidak pernah dia dan orang tuanya ya mempunyai itikat baik menemui kami, yang dimana
ya, suka nggak suka, pernah ada sejarah mereka menghubungi kami, mereka mendatangi kami untuk melamar putri saya. Tapi setelah Salma mengajukan terlebih dahulu gugatan tersebut dan dimenangkan, dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa Salma yang apa sih bahasanya, menggugat ya, tidak ada dari keluarga mereka maupun dari anak ini itikat baik, adabnya untuk bertemu dengan kami, ya. Kalau kemarin dia ngomong tuh di sini udah 8 tahun kita nggak ada masalah. Ada masalah kamu TM sama saya, sama istri saya, ada masalah, ya. Kamu menyakiti anak saya, kamu menyakiti hati kita, orang tuanya. Jadi jangan kamu bilang kamu nggak ada masalah sama kita. Sampai detik ini kamu nggak pernah minta maaf sama kita, ya, seperti yang dilakukan oleh seorang anak, ya, seorang anak yang melakukan kepada orang tua kamu lah, minta maaf sama orang tua kamu, minta maaf sama kamu di mana gitu. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah besok setelah habis ketemu klarifikasi ini kamu datang sok mau itikat baik, nggak usah, nggak perlu, ya. Kita ketemu aja di akhirat, ya. Saya tunggu kamu di pintu akhirat, ya. Ini demi Allah, demi Tuhan nih, saya tunggu kamu di pintu akhirat. Kamu harus bertanggung jawab dengan sakit hatinya kami sekeluarga, gitu loh, ya. Sesakit apa sampai tadi nahan marah gitu maksudnya? Ya saya rasa siapa sih yang rela anak perempuannya, anak perempuan pertama kesayangannya, ya, disakiti, dicampakkan tanpa ada kompromi, komunikasi, malah langsung ngirim pengacara. Nah, perlu kalian ketahui nih, ya, pada saat itu pengacaranya si TM, ya, ada yang namanya Krisnamurti, ada yang namanya Ilal Ferhat. Silahkan kalian cross check sama mereka bahwa saya, ya, setelah sholat subuh di masjid pada saat itu saya pribadi yang menghubungi, ya, Mas Krisnamurti. Bahkan saya bilang, Mas, saya minta maaf lahir batin. Nah, kalau ada percakapan ucapan saya yang tidak berkenan, ya, yang tidak berkenan di media, saya minta maaf Mas Krisna. Saya bilang begitu. Lalu apa respon dari Mas Krisna? Krisna bilang, Bang Sunan nggak salah. Harusnya saya yang minta maaf sama Bang Sunan, karena saya yang nyerang anak Bang Sunan. Ya udahlah Mas, kita lupain. Saya minta maaf lahir batin, saya bilang, ya. Itu tidak momen lebaran, momen pada saat saya setelah sholat subuh, lalu seperti ada yang membisikkan saya, udahlah, nggak ada salahnya kita terlebih dahulu meminta maaf, ya. Saya ini fakir ilmu agama, jauh mungkin dari bapak sama yang namanya TM itu, jauh. Tapi saya lebih mengedepankan bagaimana itu rasa, bagaimana itu adab dan akhlak, ya, antar sesama manusia aja lah, nggak usah bawa-bawa agama. Silahkan di cross check teman-teman, pernah nggak saya telepon, ya, Mas Krisnamurti untuk meminta maaf terlebih dahulu? Silahkan di cross check. Artinya ya memang inilah keluarga kami. Kami nggak perlu menunjukkan dengan pakaian yang agamis, tidak perlu menunjukkan kita nih punya ilmu agama yang tinggi. Tapi ini yang kami lakukan. Salma lagi panas-panasnya perpisahan mereka, perceraian mereka, Salma mendatangi kedua orang tuanya TM dan meminta maaf sama TM. Begitu juga saya, ya. Saya meminta maaf kepada pengacaranya TM, gitu loh. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya minta juga sama teman-teman media bahwa apapun besok ke depan, mau dia melakukan apa, mau dia berbuat apa, stop, nggak usah kait-kaitkan dengan kami, karena kami sudah tidak ada urusan dengan dia, ya, sudah tidak ada urusan di dunianya. Saya nggak mau ada urusan, tapi di akhirat kita tunggu dia, ya. Saya dan istri saya akan tunggu dia di akhirat, gitu loh. Salma yang bikin nangis apa flashback lagi masalah atau kembali seperti ini? Kalau flashback masalahnya sih sudah bisa aku terima ya gitu. Yang bikin nangis itu ya ini tadi teman-teman semua dengar kan betapa
betapa hancurnya hati ayah dan ibu. Yang lain aku bisa kuat gitu hadapin, cuma kalau udah apa ya, dengar ayah semarah itu tuh jujur aja belum pernah juga ya semarah ini. Ya nggak pernah. Jadi ya ternyata lukanya sudah lebih tua. Baru tahu bahwa ternyata tidak minta maaf MTM sama Bang Sunan segitu beliau sakit. Iya, bahkan Boleh Salma aku ngomong ya, dan aku minta dia. iya, silakan ngomong. Jadi- Kita buka aja gitu loh, biar jelas semuanya. Jadi ada satu momen di mana balik lagi ya, seperti aku bilang, aku sama beliau sudah selesai. Oke, aku sudah maafin beliau dan lain-lain, aku sudah menerima keadaan. Tapi sebagai anak, aku juga bisa melihat setelah kejadian itu, memang perubahan di orang tuaku itu drastis sekali. Gitu. Aku bisa melihat mukanya mereka, walaupun aku nggak tahu dalamnya seberapa, tapi lukanya itu masih sangat terlihat. Walaupun ibu sama ayah juga nggak ngomong. Sehingga ada satu momen di mana akhirnya aku bilang sama beliau gitu. Bilang sama beliau siapa? Sama dia. Sama dia. Dia nggak terhormat. Sama dia gitu, bahwa kayak ya aku bilang, kalau saya boleh minta tolong satu aja sama dia, tolong minta maaf sama orang tua saya, ibu dan ayah. Itu aja yang saya sampaikan. Saya minta tolong, karena ngeliat kayak gini kita juga nggak kuat sebenarnya, cuma nggak pernah nyampein aja ke ayah, ibu juga nggak pernah ngomong gitu. Tapi I know, aku tahu kalau itu sakit. Jadi aku yang minta tolong ke dia, tolong minta maaf gitu, karena hati orang tua aku luka. Responnya apa? Responnya seperti apa Responnya? Mas kalau Nah, itu Ya, kan gini logikanya ya. Sementara saat ini yang dia sedang ada di pusaran persoalan besar mungkin ya, dia minta tolong sama Salma, Salma langsung iyain kok. Ya, ini nih anak saya nih ya, yang entah kebaikan atau memang akhlaknya luar biasa, dia tolong. Ya, si TM minta tolong, minta izin ditolong sama dia langsung. Sekarang saya mau tanya, yang Salma minta tolong ke dia lakuin nggak gitu loh? Nggak usah banyak alasan lah gitu loh. Responnya waktu itu gimana? Laki-laki Ketika kakak minta ke Taki untuk meminta maaf sama ayah sama ibu, responnya apa kak? ada jawabannya kita ini aja lah. intinya tidak dilakukan juga. Intinya tidak dilakukan dah, itu aja. Apapun itu jawabannya, dia tidak melakukan itu. Ya, jadi Taki saya ingatkan aja, kami sekeluarga akan tunggu kamu di akhirat, ya. Dan nggak usah lagi berhubungan dengan anak saya, nggak usah minta-minta tolong lagi sama anak saya, ya. Sementara anak saya mau tolong kamu, anak saya cuma minta, lu minta maaf deh sama gua, sama bini gua, udah itu aja. Ya, lo kan katanya ustadz nih, lo kan katanya influencer anak muda supaya bener jalannya gitu loh. Benerin dulu diri lo gitu. Ya. Lo bilang di video lo tuh kemarin 8 tahun saya nggak ada masalah sama Salma. 8 tahun juga udah berapa kali lebaran muka lo sama bapak ibu lo nggak pernah datang ke rumah gua. Ya. Kirim ucapan kek, nge-DM kek, lo bisa nge-DM anak gua untuk minta izin, ya, memposting percakapan lo sama anak gua waktu anak gua minta maaf sama lo. Enggak, ini saya harus ngomong biar para pengikutnya tahu sejauh mana ilmu agamanya, sejauh mana akhlak dan adabnya. Saya rasa udah itu cukup. Salma,
memang nomornya itu udah diblokir atau gimana, atau bisa hubungin pakai Oh enggak, kami selalu lewat Instagram, lewat sosial media aja. Seberapa sering sih komunikasi atau baru-baru ini aja ketika dia lagi ada masalah minta tolong? Aku rasa kalau komunikasi nggak sering lah, karena apa ya, aku juga nggak menganggap kami baik-baik aja, maksudnya ya baik-baik aja ya kan, karena sudah berpisah gitu, tapi baik-baik lagi kayak kami berteman dan lain-lain itu enggak sih, nggak gitu konsep. Tapi apa yang ada di pikiran kamu waktu dia minta tolong itu, terus kok kamu iyain? Apa yang ada di pikiran kamu? Nggak apa-apa, jujur aja. Karena jadi sebenarnya di 2024 itu kan dia minta pada saat lebaran waktu itu ada satu video di platform sosial media di TikTok waktu itu yang heboh rame. Aku juga tahu videonya gitu, yang dimana kayak bisa dibilang semua orang mengaitkan aku lagi sama dia. Tiba-tiba pada saat lebaran itu, momen itu dia lakukan, dia gunakan untuk minta maaf sama aku. Tapi kenapa aku tidak membalas? Karena menurut aku permintaan maafnya dia ke aku itu kurang genuine, kurang tulus, karena ada embel-embelnya. Embel-embelnya dia bilang, mohon maaf lahir batin, bolehkah aku posting? Jadi menurut aku itu sudah bukan ketulusan hati, itu udah strategi public relation kalau bisa dibilang. Jadi itu tidak dari hati. Sementara aku kalau minta maaf sama dia itu tidak pernah ada embel apapun. That's why di 2014 itu ketika dia minta maaf dan dia minta posting, aku tidak menggubris sama sekali, karena menurut aku itu bukan dari hati. Tapi karena kemarin yang dia lagi kena masalah itu yang minggu lalu ya, apa ya, nurani aja sih ya, nurani aja. Kalau kenapa iya niat baik aja, nggak tahu, bingung juga datangnya dari mana, memang hati. Mama ini jadi kayak pola nggak sih, maksudnya pada saat 2024 beliau punya masalah, kemudian kata-kata minta maaf kalau diposting atau enggak, itu pertama. Yang kedua adalah setelah sekarang dia punya masalah lagi, terus komunikasi dengan kamu, akhirnya dia minta boleh kayak ini posting, itu melihat ini sih kayak Kayaknya sama beliau, jangan sama aku. kamu ada pikiran Aku nggak pernah ada pikiran negatif sejauh ini. Dokter berarti sebagai ayah sangat keberatan banget dengan kemarin perihal Kaki Malik meminta tolong kepada. Oh dia sangat keberatan, apalagi dia posting begitu. Kedepannya apa bang, mungkin dong yang pengen abang? Saya kedepannya saya nggak mau ada urusan lagi sama orang ini, kan saya udah bilang ya. Udah 8 tahun juga, kok udah lewat 8 kali lebaran. Ya, nggak ada itikat baik dari bapaknya maupun anak itu. Jadi ya sudah. Saya tunggu di akhirat aja. Tapi kalau dia ada itikat baik setelah melihat Nggak ada. Artinya udah benar-benar tertutup itu maaf. Iya, tertutup. Karena polanya selalu giliran udah rame baru dia mencari sesuatu, ya kan? Udah rame baru. Itu kan apa artinya? Hah? Ya kalian pikir sendiri deh. Kalau orang nggak ada apa-apa, adem ayem, diam. Tapi kalau ada masalah, ada musibah, langsung nyari. Apa itu? Langsung kayak mau cari solusi apa? Nah gitulah, ya. Berarti merasa dimanfaatkan. Oh pasti. Makanya hari ini saya perlu klarifikasi, saya perlu ungkapkan yang sebenarnya, karena saya merasa anak saya dimanfaatkan. Gitu loh. Untuk menutupi permasalahan. Ya paling nggak dia cari inilah, cari apa ya, cari simpati publik. Oh nggak usah kaitin saya sama Alma, saya sudah nggak ada urusan sama Alma. Justru disitulah, ya kan, disitulah saya bersyukur. Terlihat jelas, kasih lihat Kak, terlihat jelas bahwa anak saya yang mulai meminta maaf lahir batin terlebih dahulu. Ini kan dia yang posting dan terlihat aku yang minta maaf duluan. Ya. Inilah adab atau akhlak dari Salma Vina, putrinya Sunan ya ini. Itu ya. Dia nggak belajar ilmu agama sampai ke Mesir, ke Arab, jauh-jauh nggak.
Oke, saya rasa cukup teman-teman. Makasih karena memang ini harus kami sampaikan lah. Kak, agar tidak menjadi pemanfaatan untuk sekian kalinya, apa mau memblokir IG atau Blok aja IG. Paling ya di blog aja. khawatir nanti apa menyakiti kembali Iya itu, jasa iya. muda ya. Lebih ke sana sih. Wah, kalau saya bukan orang hukum sih selesai dia sama saya. Siaga, minta tisu. Minta maaf aja kalau ibu terus aku merasakan yang dirasakan ya udah semua ibu merasakan dan pasti mengerti apa yang saya rasakan. Sekarang saya mau tegaskan kembali apa yang diucapkan suami saya. Itulah memang yang saya lontarkan, yang saya minta sama Tuhan saya. Sampai saya bilang, ya Allah, mungkin saya sebagai manusia tidak baik, tapi izinkan saya menagih rasa sakit ini nanti di atas sana. Saya sudah sampaikan juga sama anak, saya sesakit itu ya, kalau mau ditarik ke belakang itu sudah karena mungkin saya orang yang harus disalahkan juga, makanya terjadinya pernikahan mereka waktu itu. Tolong blok, hilang semua akses yang bisa berhubungan dengan manusia tersebut, makhluk tersebut dalam bentuk apapun, bentuk ibu. Ya. Itu aja lah. Salah satunya saya mengajarkan anak laki-laki saya untuk tahu bagaimana cara bersikap terhadap seorang perempuan. Apapun kekurangan dan kesalahan perempuan tersebut, seorang laki-laki pantasnya bersikap seperti apa. Karena apalagi ketika dia sudah menjadi seorang suami, ya, itu tanggung jawabnya itu adalah untuk memperbaiki, menegur secara baik-baik dan sebagainya. Jadi efeknya salah satunya, menurut saya ini efek baik ya, adalah insya Allah saya mengajarkan anak laki saya bagaimana dia harus bersikap terhadap seorang perempuan, siapapun perempuannya. Karena saya selalu tekankan, selalu ingat ibu, selalu ingat kakak ketika kamu mau melakukan sesuatu yang kurang baik terhadap perempuan. saat lagi down, seberapa besar sih mungkin untuk ibu sama ayah buatan kala Ya udah, pokoknya ya itu sih aku juga minta. Sebenarnya tadi aku juga jujur aku udah minta ya. Aku bahkan minta sama suamiku untuk next ke depan, ketika kasarnya apapun kasusnya, ibaratnya ya, yang bersinggungan dengan makhluk ini, ya walaupun kita mampu menolong mungkin lawannya dia atau apa, aku sampai minta tolong tidak usah, karena buat saya pribadi, saya aja mengibaratkan saya tidak pernah tahu bahwa makhluk tersebut pernah ada di dunia ini. Itulah sampai batasan saya terhadap manusia ini, manusia atau makhluk.